warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman saya ucapkan karena teman-teman sudah mau menyempatkan waktu dan meluangkan waktunya untuk hadir mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Sebelum masuk ke dalam kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kali ini lancar dan memberi manfaat. Mungkin teman-teman ada yang ingin memimpin doa? Saya Kak. Boleh? Ya, untuk memulai kegiatan dengan konseling kita pada hari ini, pada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih kepada Laila karena sudah mau memimpin doa. Sebelumnya nih teman-teman saya mau nanya, teman-teman udah ada yang tahu atau udah pernah mengikuti bimbingan kelompok atau belum? Sudah. Sudah? Oh, berarti sudah tahu dong apa itu bimbingan kelompok? Tahu Kak. Boleh dong di-sharing apa sih menurut kalian bimbingan kelompok itu gitu? Saya Kak. Oh, boleh, silakan. Kalau menurut saya Kak, yang sudah saya jalani sebelumnya, jadi bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan konseling yang mana kita itu berdinamika kelompok ataupun terdiri dari 5 sampai 8 orang, yang mana itu kita bahas topik Kak. Nah, di topik itu kita tuh cari solusi dari topik yang kita bahas tadi Kak. Oke, baik, terima kasih. Teman-teman ada yang mau menambahkan? Jadi menurut sepengetahuan saya ya, bimbingan kelompok atau BKP itu adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok itu dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dan itu yang kita bahas itu nanti bukan masalah tapi topik dengan tujuan untuk mencegah masalah terjadi. Oke, baik. Ada yang lain teman-teman? Cukup. Oke, baik. Benar ya teman-teman. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu jenis kegiatan layanan bimbingan konseling yang kegiatannya itu membahas topik tertentu gitu. Nah, yang sifatnya itu preventif ataupun pencegahan. Jadi itu mencegah sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti menambah pengetahuan supaya sesuatu itu tidak terjadi gitu teman-teman. Nah, selanjutnya karena teman-teman udah banyak yang pernah nih kan mengikuti bimbingan kelompok, pasti ada yang sudah tahu nih apa sih tujuan bimbingan kelompok tersebut. Siapa yang ingin menjawab? Sepengetahuan saya nih Kak ya, tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk melatih komunikasi kita untuk lebih berani lagi memberikan pendapat kita di depan orang, lalu juga untuk menambah keakraban antara sesama teman, untuk membantu kita dalam membahas topik-topik yang sedang terjadi. Oke, baik, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Saya Kak, mungkin tujuan lainnya itu kita tuh jadi lebih akrab Kak sama teman-teman kita gitu Kak. Terus mungkin seperti bisa menghargai orang lain nih, dan kan orang lain pada menyampaikan pendapatnya, jadi itu kayak kita lebih belajar menghargai pendapat orang lain dengan nggak menghakimi pendapat orang lain gitu Kak. Oke, ya benar semua ya, bahwasannya tujuan dari bimbingan kelompok itu adalah yang pertama sekali itu mampu dan berani untuk berbicara di depan orang banyak gitu. Terus abis itu juga karena ini kita berdinamika kelompok, jadi untuk melatih keakraban kita juga gitu. Nah, seperti itu. Terus kita menghargai pendapat orang lain, tidak menyalahkan pendapat orang lain. Nah, seperti itu. Jadi lalu ada cara pelaksanaan. Gimana sih cara pelaksanaan bimbingan kelompok? Nah, yang pertama itu saya, Maifika Regina, sebagai PK ataupun pemimpin kelompok, ini akan memimpin jalannya kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Nah, kalian semua itu adalah anggota kelompok atau yang disingkat dengan AK. Lalu AK ini diharapkan untuk berpartisipasi aktif gitulah, untuk mengemukakan pendapatnya, idenya, tanggapannya gitu kan ke dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini, seperti itu. Lalu juga kalau misalnya salah satu dari kita ada yang sedang berbicara, teman-teman itu jangan menyela ataupun memotong pembicaraan, tuntaskan dahulu satu omongan ini. Lalu kalau ingin berpendapat ataupun memberi tanggapan, teman-teman boleh tunjuk tangan atau mengangkat tangan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, baik.
Lalu di dalam bimbingan kelompok ini ada asas-asas ataupun prinsip-prinsip yang harus kita pegang nih selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Nah, yang pertama itu ada asas keterbukaan. Jadi teman-teman itu di sini diharapkan untuk terbuka gitu, memberikan pandangannya, ide-idenya gitu. Lalu ada asas kenormatifan. Jadi di sini teman-teman itu harus sopan lah gitu ya kan, kalau misalnya mau memberikan tanggapan ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa teman-teman harus mengangkat tangan dulu ataupun menunjuk tangan gitu kan, terus jangan menyela pembicaraan orang lain. Lalu ada asas keikutsertaan. Jadi teman-teman di sini itu atau kesukarelaan. Ulang ya. Lalu ada asas kesukarelaan. Jadi di sini teman-teman datang dengan sukarela, bukan? Iya. Nah, jadi lalu ada asas kerahasiaan. Jadi di sini teman-teman jangan takut, karena di sini kita punya asas kerahasiaan yang mana di situ semua yang kita omongkan di sini atau yang kita bahas di sini tidak akan sampai ke keluar dari kegiatan kita kali ini. Jadi apa yang sudah kita bahas di sini sudah cukuplah sampai di sini. Jangan ada pembicaraan lain di luar sana. Lalu yang terakhir itu ada asas kekinian. Nah, asas kekinian itu kita membahas tentang topik-topik yang kekinian gitu kan, yang sekarang itu lagi mungkin isu yang bagus untuk dibahas gitu, karena sedang viral-viralnya mungkin gitu. Selanjutnya mungkin kita ada games kecil dulu untuk sekedar pengakraban, karena kita udah kenal tapi kita ya butuh akrab gitu kan. Jadi gamesnya itu ada kayak saya nyebutin nama saya, terus sama minuman kesukaan saya. Nanti selanjutnya teman saya ini nyebutin apa yang saya bilang, terus dia nambahin apa yang nama dia siapa sama minuman kesukaan dia apa gitu. Bisa paham teman-teman? Paham? Oke. Jadi mulai dari saya. Nama saya Vika. Kalau minuman kesukaan saya itu jus alpukat. Dia Vika, minuman kesukaannya jus alpukat. Dan saya Aimi, minuman kesukaan saya jus Queenie. Dia Vika, minuman kesukaannya jus alpukat. Dia Yumi, minuman kesukaannya jus Queenie. Saya Dinda, minuman kesukaan saya kopi. Dia Vika, minuman kesukaannya jus alpukat. Dia Ayumi, minuman kesukaannya jus Queenie. Ini Dinda, minuman kesukaannya kopi. Saya Mariani, minuman kesukaan saya itu minuman rasa taro. Oke, dia Vika, minuman kesukaannya jus alpukat. Dia Ayumi, minuman kesukaannya jus Queenie. Dia Dinda, minuman kesukaannya itu kopi. Dia Mariani, minuman kesukaannya itu rasa taro. Saya Laila, minuman kesukaan saya teh poci. Oke. Dia Vika, minuman kesukaannya jus alpukat. Dia Ayumi, minuman kesukaannya jus Queenie. Dia Dinda, minuman kesukaannya kopi. Dia Mariani, kesukaannya taro. Dia Laila, kesukaannya teh poci. Dan saya Nata, kesukaan saya air putih ini. Vika, minuman kesukaannya jus alpukat. Dia Ayumi, minuman kesukaannya jus Queenie. Dia Dinda, minuman kesukaannya kopi. Dia Mariani, minuman kesukaannya rasa taro. Dia Ayla, minuman kesukaannya teh poci. Ini Nata, minuman kesukaannya air putih dingin. Dan saya Laila, minuman kesukaan saya milko. Oke, give applause dulu teman-teman. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita masuk ke topik ke tahap selanjutnya, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Pak. Jadi udah siap untuk melaju ke topik? Siap. Oke. Jadi teman-teman, di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi yang membahas mengenai penyalahgunaan gadget. Nah, menurut teman-teman nih, mengapa sih topik ini tuh penting untuk dibahas gitu? Saya kak. Aduh. Kak Vika tolong, aku duluan. Saya dua tangan. Ini boleh. Oke, Kak makasih Mariani. Kak Vika. Iya, sama-sama. Jadi menurut saya kenapa topik penyalahgunaan gadget ini sangat penting kita bahas di sini, karena kita lihatlah sekarang ini remaja-remaja sekarang ini kan udah banyak kali remaja yang kecanduan main gadget. Jadinya mereka itu
ada beberapa yang jadi mengisolasi diri di dalam rumah, jadi kurang kehidupan sosialnya sama orang-orang, bahkan mungkin tetangganya aja udah nggak dikenal lagi sekarang ini kak gitu. Tugas-tugasnya juga nggak dikerjakan gitu kak. Oke, Jadi- baik. Terima kasih. Ada teman-teman yang lain? Saya. Ini. Nah, jadi kalau menurut saya kak, kenapa gadget penting dibahas? Kak, gadget itu kan mungkin kayak handphone ya kak. Kayak handphone itu sekarang itu bukan jadi tempat kita mencari hal positif yang bermanfaat gitu, tapi justru itu tuh jadi salah satu tempat di mana kita tuh justru melakukan tindak kekerasan secara verbal, kayak non verbal kak, lewat kata-kata kayak lewat media sosial gitu. Kita justru kayak ngomentarin fisik orang, artis ataupun orang-orang yang mungkin ada di sosial media kak gitu kak. Baik, terima kasih. Ada yang lain teman-teman? Boleh Kak Laila? Baik, terima kasih Kak. Jadi kenapa topik ini penting untuk kita bahas agar kita mengetahui apa sih hal-hal negatif yang dalam penyalahgunaan gadget ini. Jadi kita tahu kadang kan kita nggak sadar nih, misalnya kita komen-komen hal yang negatif, sebenarnya itu nggak boleh kan, itu penyalahgunaan gadget, tapi kita nggak sadar. Jadi dengan kita membahas ini, jadi kita tahu apa aja yang nggak boleh dilakuin dari gadget ini, dan jadi kita dapat mencegahnya untuk tidak kita lakukan. Oke, baik, terima kasih. Untuk Kak Dinda tadi sudah tunjuk tangan. Jadi menurut saya kenapa penting topik ini dibahas, karena anak-anak zaman sekarang ini mempergunakan gadget itu kayak bermain sosial media itu jadi cari-cari pasangan, ngechat-ngechat lawan jenis gitu kan. Kayak ya gitulah kak, sosial medianya itu dipergunakan untuk hal yang tidak baik gitu kan, ngechat lawan jenis. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Sudah cukup. Ya, jadi benar ya teman-teman. Kenapa topik ini tuh penting untuk dibahas? Karena di kalangan remaja itu gadget itu sudah ya semua orang udah pakai gitu kan. Kita tahu itu. Nah, jadi di situ kayak tadi seperti yang Kak Laila bilang, supaya kenapa penting dibahas, supaya kita sadar apa sih yang nggak boleh dilakuin. Kayak contohnya tadi menebar kebencian, kayak bullying misalnya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya teman-teman, apa sih faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan gadget gitu menurut teman-teman semua? Saya Kak Laila boleh? Baik Kak, terima kasih. Jadi faktor penyebabnya bisa jadi dari kurangnya perhatian dari orang tua, karena kan sekarang itu dari anak-anak kecil udah dibiasakan biar nggak nangis, biar diem dikasih HP aja tanpa dipantau-pantau apa yang dia lakuin. Kan kita nggak tahu dia nonton apa, dia ngelakuin apa. Nah, jadi itu sih Kak penyebabnya, kurangnya perhatian dan pantauan dari orang tua ini. Oke, baik, terima kasih Kak Laila. Teman-teman, ini Kak Dinda dulu karena tadi udah Kak Nata duluan, silahkan. Jadi menurut saya kak, untuk Faktor penyebab. faktor yang kan kayak Kak Laila kan karena orang tua sering memberikan anaknya itu kan gadget. Jadi dari gadgetnya itu juga sendiri, kayak misalnya dia lagi main permainan atau membuka sosial media, itu ada iklan-iklan kayak pornografi gitu-gitu kan. Itu yang membuat dia jadi tersuges untuk membuka itu ya kan, untuk membuka konten-kontennya seperti itu. Jadi itulah yang membuat faktor penyebab itu. Oke, baik, terima kasih Kak Dinda. Boleh Kak Mariani? Untuk menanggapi juga dari pendapat kakak berdua ini ya, betul sekali. Dan mungkin itu sebenarnya masalahnya juga ada di kontrol diri si yang punya gadget itu tadi. Nah, kalau misalnya ada iklan-iklan seperti yang Kak Dinda bilang, kalau misalnya kita bisa mengontrol diri, ya pasti kita bisa hindari. Jadi sebenarnya itu kenapa terjadi penyalahgunaan gadget ini, karena kita nggak bisa mengontrol diri kita sendiri. Oke, terima kasih Kak Mariani. Ya, silahkan. Jadi kalau saya kak, mungkin faktor lainnya itu dia nggak bahagia kak dari kehidupan nyatanya. Jadi itu kayak nyari kebahagiaan semu dari media sosial, handphone, entah itu dari video online, melihat video porno, ataupun dari hal-hal negatif yang dia temukan di sosial media kayak gitu kak. Oke, baik. Boleh Kak Ayumi tanggapannya? Menurut saya faktor penyebabnya itu bisa juga karena masalah psikologis seperti stres atau depresi. Terima kasih. Dah,
Benar sekali ya teman-teman. Jadi faktor penyebabnya itu diantaranya ada seperti yang Kak Laila bilang, bahwa kurangnya kontrol orang tua atau pemantauan orang tua terhadap penggunaan gadget pada anaknya gitu. Nah, terus ada juga yang dibilang Kak Mariani bahwa itu penyebabnya karena kontrol diri kita yang kurang. Kalau misalnya ada iklan-iklan nggak jelas gitu, ya kan kita bisa harusnya mengontrol itu gitu. Nah, oke, baik, selanjutnya teman-teman, tadi kan kita udah bahas faktor dan kenapa masalah itu penting untuk dibahas. Nah, selanjutnya ada dampak. Menurut teman-teman nih, apa sih dampak dari penyalahgunaan gadget gitu? Saya Kak, Boleh? dampak dari penggunaan gadget tuh boros Kak, salah satunya. Kayak kita tuh buka gadget kan, scroll, buka aplikasi Shopee. Pasti, apalagi kalau kita nengok TikTok tuh FOMO kan, kayak padahal nggak butuh kita beli gitu, kayak scroll gitu kan, FOMO beli kan boros. Tuh Kak, Oke, salah baik, satunya. terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang lain? Baik Kak, terima kasih. Jadi dampak dari penyalahgunaan gadget ini yang pertama itu bisa menyebabkan sakit hati atau insecure dari diri orang lain ketika dia mendapatkan bullying, cyberbullying dari orang-orang yang menyalahgunakan gadget itu Kak. Nah, selanjutnya juga ada di buat diri sendiri itu bisa jadi kecanduan gadget, bisa jadi dia itu tidak mau bersosialisasi dan berfokus, misalnya dia suka nih, penyalahgunaannya itu dia suka judi online. Nah, itu kan merugikan banget ya kan Kak, dia jadi rugi waktu dan juga finansial, jadi dia menghabiskan segala uangnya untuk judi online gitu Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Laila. Mungkin teman-teman ada yang lain? Ayumi, boleh? Mungkin dampak dari penyalahgunaan gadget ini bisa juga secara fisik gitu, yaitu gangguan penglihatan mungkin pada mata, terus gangguan tidur, jadi lebih susah tidur. Oke, baik, terima kasih Kak Ayumi. Boleh Kak Mariani? Menurut saya dampak dari penyalahgunaan gadget itu bisa berdampak pada kemampuan kognitif seseorang gitu Kak. Jadi anak itu pemikirannya, proses psikologis yang berkaitan dengan individu untuk mempelajari, memperhatikan, mengamati dan lainnya itu jadi kayak terhambat karena penyalahgunaan gadget ini tadi. Oke, silakan Kak Dinda. Jadi untuk dampak penggunaan gadget yang tidak baik itu kan Kak, misalnya dia menyebarkan berita yang hoax gitu ini. Jadi kan orang yang membaca berita itu kan jadinya mendapat berita yang tidak benar ya kan, tidak benar, tidak baik. Jadi itulah dampaknya. Jadi yang berita ini jadi, yang dalam berita ini jadi terkena fitnah gitu Kak. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi benar ya bahwa penyalahgunaan gadget itu berdampak pada yang pertama itu udah pasti kita boros karena kita nonton yang enggak gitu, misalnya kayak TikTok. Nah, di situ kan kita nonton itu padahal itu menurut itu nggak penting buat kita, kayak cuman hiburan aja gitu kan. Nah, itu kita menghabiskan waktu berjam-jam, kita kan menyalahgunakan gadget tersebut gitu kan. Nah, jadi kita boros kuota ataupun boros pulsa gitu kan. Lalu mungkin ada dampak dari penyalahgunaan gadget ini, yaitu seperti mudahnya cyberbullying itu tersebar gitu. Jadi orang mudah untuk melakukan bullying melalui media sosial gitu kan. Nah, seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Lalu ada, kan tadi kita udah bahas nih, ada faktor dan dampaknya. Menurut teman-teman nih, solusi apa sih yang bisa diberikan gitu kan untuk masalah penyalahgunaan gadget ini gitu? Saya Boleh, paling excited. ya, terima kasih Kak. Jadi mungkin solusinya itu bisa dari pihak si pemilik perusahaan tadi Kak. Misalnya kalau di Instagram itu kayak gitu, bisa juga dari pihak Instagram itu adanya kebijakan, misal ada kata-kata yang kayak dia tuh sistem gitu Kak, sistem yang kalau ada kata-kata yang tidak pantas untuk di komen itu langsung bisa kayak hapus otomatis gitu Kak. Itu sih Kak. Ya, baik, terima kasih Kak Nata. Silahkan Kak Mariani. Seperti yang tadi sudah saya bilang juga ya kan, tentang kontrol diri. Jadi menurut saya solusinya ya kita harus bisa mengontrol diri kita, seperti yang dibilang Kak Nur Laila, FOMO tadi. Nah,
Jadi bisa kita kontrol diri kita untuk nggak ikut-ikutan untuk membeli barang-barang yang lagi trendy sekarang ini gitu kan. Kita bisa mengontrol diri kita untuk membagi waktu kita untuk menentukan kapan kita bisa bermain gadget. Pokoknya bermain gadget sesuai dengan kebutuhannya saja gitu. Baik, terima kasih Kak Mariani. Ya, silahkan Kak Lela. Jadi yang pertama kita bisa melakukannya dari anak-anak dulu ya Kak, misalnya dari orang tua untuk mengawasi anak-anaknya bermain apa sih yang dibuka anaknya di HP itu, lalu juga membatasi waktu anak-anaknya untuk bermain HP, lalu jangan kelamaan gitu Kak main HP-nya. Lalu dari diri sendiri kita bisa untuk tidak terlalu sering mengkomen, atau jadi kan kalau kita nggak terlalu sering mengkomen, jadi untuk menghindari kita mengkomen-komen negatif. Lalu juga kita jangan menyebar-nyebar berita yang belum tentu kebenarannya untuk menghindari berita hoax tersebar Kak. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang lain, solusi yang lain? Oh, sudah cukup. Nah, ya benar. Jadi solusi-solusinya itu seperti mengontrol diri ya. Jadi kita bisa tuh untuk mengontrol diri kita supaya nggak menyalahgunakan gadget, seperti misalnya ada di Shopee nih kan barang diskon, nah kita FOMO gitu kan. Nah, kita harusnya bisa itu mengontrol diri kita untuk nggak membeli itu gitu kan. Lalu solusinya mungkin ada seperti pengawasan dari orang tua gitu. Jadi orang tua tuh harus tahu apa yang dilihat anaknya gitu kan. Misalnya kadang kan iklan-iklan tuh nggak jelas gitu kan. Nah, itu jadi perlunya kontrol atau pengawasan dari orang tua tersebut gitu kan teman-teman. Oke, baik. Jadi kita kan tadi sudah membahas semuanya nih sampai solusi. Nah, di sini nanti selanjutnya kita akan membuat games peneguhan komitmen. Supaya teman-teman itu nggak menyalahgunakan gadget gitu. Jadi gamesnya ini kelipatan 2. Jadi setiap kelipatan 2 teman-teman itu melakukan peneguhan komitmen. Contohnya misalnya saya nggak akan scroll TikTok nggak jelas karena menghabiskan paket misalnya gitu. Lihat seperti kebohongan ya. Oke. Nah, jadi kelipatan 2 ya teman-teman, paham kan? Baik Kak. Dimulai dari Ayumi. 1, 2. Kakak 2, jadi nyebutin komitmen Kak. Oh, Karena kelipatan 2. ulang Kak. Dari mana lu? Kurang fokus Kak, mungkin butuh minum Kak. Oh, minum dulu Kak. Kakak. Baik, dimulai dari Ayumi mungkin. 1. Oke, saya berjanji nggak akan pomo-pomo barang Shopee lagi yang nggak berguna. 3. Saya berjanji tidak cyberbullying di sosmed. 5. Saya berjanji untuk tidak men-scroll TikTok sampai tengah malam dan menghabiskan banyak kuota. 7. Saya akan mengatur pemakaian gadget. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ini kita kan tadi udah membahas topik. Saya ingin teman-teman itu merefleksikan gitu, merefleksikan diri, apa sih yang teman-teman dapat dari ini gitu, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan, apa yang bakalan kalian ini seperti apa kalian bertindak selanjutnya ataupun bersikap dan bertanggung jawab, seperti itu teman-teman. Boleh siapa yang ingin duluan? Silahkan. Saya bertanggung jawab untuk menjaga diri saya supaya tidak melakukan penyalahgunaan gadget Kak, tidak membuli-buli di sosial media dan tidak melakukan hal-hal yang salah. Oke, baik, terima kasih. Saya pilih merasa ya Kak. Jadi saya itu merasa termotivasi dan terdorong untuk melakukan solusi-solusi yang sudah diberikan oleh teman-teman. Saya tidak akan FOMO-FOMO, saya akan bisa mengontrol diri. Terima kasih Kak Mariani. Ada yang lain teman-teman? Boleh Kak Dinda. Saya mungkin akan bersikap kalau misalnya saya memegang gadget ada iklan-iklan pornografi, saya tidak akan Membukanya. tidak akan membukanya. Oke, baik, terima kasih.
Berarti yang lain boleh teman-teman, adakah tambahan? Saya kak, saya berpikir Saya berpikir ternyata banyak ya solusi untuk penyalahgunaan gadget itu kayak solusinya. Jadi mungkin dari solusi itu bisa saya terapkan. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman untuk yang bertindak nih. Siapa yang mau? saya jadi mungkin karena kita tahu bahwa ternyata gadget ini bukan cuma membuat peluang positif, tapi juga sangat lebar sekali celah untuk berbuat negatifnya. Jadi saya berpikir bahwa kita sebagai mahasiswa tentunya mungkin bisa lebih BK ya, khususnya kita bisa mengedukasi nantinya peserta-peserta didik kita, di mana zaman sudah semakin maju, teknologi sudah semakin canggih, bisa lebih mengawasi anak peserta didik kita gimana caranya mengedukasi yang benar tentang penggunaan gadget yang tepat dan juga pengawasannya gitu Kak. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Nah, kan kita sudah bahas semuanya nih, sudah merefleksikan kegiatan ini juga. Lalu sebentar lagi nih kegiatannya itu udah mulai selesai gitu kan. Jadi saya ingin kalian mengungkapkan pesan-kesan dan harapan kalian nih selama kita mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini gitu. Boleh teman-teman, pesan, kesan, dan harapan, boleh salah satu, silahkan. Ya, harapannya kita sebagai yang nantinya akan menjadi guru BK, kita mengedukasi kalau bahwasannya penyalahgunaan gadget itu sangat fatal ya teman-teman. Oke Kak. Oke, baik. Mungkin ada yang lain, silahkan Kak Mariani. Pesan dari saya, semoga kita semua yang ada di sini bisa menggunakan gadget dengan baik kepada arah yang positif seperti itu. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Saya. Oke. Jadi saya memilih pesan Kak, jadi saya berpesan kepada teman-teman sekalian supaya kita nih sebagai calon-calon tidak menjadi pelaku dari tindakan-tindakan negatif yang tadi kita sebutkan Kak gitu. Oke, baik. Adakah yang lain teman atau sudah pas? Pas. Oke. Selanjutnya nih, apakah kita akan melakukan bimbingan kelompok lagi selanjutnya? Ayo. Karena kegiatan hari ini sangat seru. Iya. Oke, kapan? Minggu depan Kak. Bulan depan. Oh iya, Besok, Kak, minggu besok. depan. Jeda 1 jam ini Kak. Oh, 1 jam. Isoman dulu, isoman. boleh, Kak. boleh. Iya. Nanti kita calling ya. Iya, mau Kak. kapan? Iya. Oke. Nah, kan kita udah selesai nih kan kegiatannya. Tadi kan kita diawali dengan doa, jadi kita tutup juga dengan doa. Mungkin teman-teman ada yang ingin memimpin doa, silahkan. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, sebelum mengakhirinya kita akan tutup dengan lagu ya. Lagunya teman-teman kan anak BK, jadi pasti tahu Iya, lagu Kak. NAE BKP. NAE BKP. Oh, ini dia. Gas Kak. Kalau ada, juga ada. 1, 2, 3, go. NAE BKP. NAE BKP. Kalau ada sumur ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh kita BKP lagi. NAE